Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Dan di sini saya akan menerangkan tentang hardware, tentang macam-macam hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik yang bisa kita lihat dan sentuh. Hardware ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi perangkat elektronik untuk berfungsi. Jenis-jenis hardware. Secara umum, hardware dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. 1. Hardware input. Hardware input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya, keyboard digunakan untuk memasukkan teks dan perintah. Mouse digunakan untuk mengontrol pointer pada layar. Scanner mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Mikrofon merekam suara. Webcam merekam video. 2. Hardware output. Hardware output berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya, monitor menampilkan output visual, printer mencetak dokumen, speaker menghasilkan suara, proyektor menampilkan gambar atau video pada layar yang lebih besar. Nomor 3, hardware pemrosesan. Hardware pemrosesan berfungsi untuk mengolah data yang masuk. Contohnya, CPU, otak dari komputer yang menjalankan semua perintah. GPU, khusus untuk memproses grafis. RAM, memori sementara untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Dan nomor 4, hardware penyimpanan. Hardware penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Contohnya, hard disk menyimpan data dalam jumlah besar. SSD lebih cepat dari hard disk menggunakan memori flash. Flash drive penyimpanan eksternal yang portable. Dan nomor 5, hardware jaringan. Hardware jaringan berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lain atau jaringan. Contohnya, network interface card atau NIC, kartu jaringan yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Router mengarahkan data dalam jaringan. Modem menghubungkan komputer ke internet. Hardware lainnya selain jenis-jenis di atas masih banyak lagi hardware seperti motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Power supply unit PSU menyediakan daya listrik ke komponen komputer. Optical drive membaca dan menulis pada data CD atau DVD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang memiliki berbagai kegunaan untuk menjalankan fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa kegunaan utama hardware. 1. Pemrosesan data. CPU, Central Processing Unit, bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan menjalankan perintah dari perangkat lunak. GPU, Graphics Processing Unit, digunakan untuk memproses data grafis seperti rendering, video, atau game. 2. Penyimpanan data. Hard drive atau HDD dan solid state drive SSD menyimpan data jangka panjang termasuk file, sistem operasi, dan aplikasi. RAM, Random Access Memory, menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. 3. Input data. Keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan teks dan mengontrol navigasi. Scanner dan mikrofon mengubah informasi fisik menjadi format digital. 4. Output data. Monitor menampilkan informasi visual. Speaker dan headphone menghasilkan output audio. 5. Komunikasi. NIC atau Network Interface Card memungkinkan koneksi ke jaringan internet. Router dan modem mendukung komunikasi antar perangkat melalui jaringan. 6.
kontrol dan manajemen sistem. Motherboard menghubungkan semua komponen hardware agar dapat bekerja bersama. Power Supply Unit atau PSU memberikan daya listrik yang stabil ke seluruh perangkat. 7. Fungsi spesifik printer untuk mencetak dokumen dan gambar. Webcam digunakan untuk video konferensi atau pengambilan gambar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang software. Software adalah program komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti pengelolaan data, perhitungan, dan penyimpanan data. Software terdiri dari kode-kode instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan kemudian dikomplikasi menjadi file executable yang dapat dijalankan oleh komputer. Oke, macam-macam software. Yang pertama, operating system, pengelolaan sumber daya komputer dan menyediakan antar muka pengguna, contoh Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua adalah aplikasi software, digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengelolaan kata, perhitungan, dan desain grafis, contohnya Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Yang ketiga adalah software utilitas yang kerjanya membantu pengelolaan dan memelihara sistem komputer, contoh disk cleanup dan defragmentasi. Yang keempat, software pendidikan atau education software yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar, contohnya Duolingo dan Khan Academy. Yang kelima adalah software permainan atau game software, dirancang untuk hiburan, contohnya Grand Theft Auto dan Valorant. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi end user atau aplikasi pengguna akhir. Aplikasi pengguna akhir adalah perangkat lunak yang digunakan langsung oleh individu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya meliputi pengelola kata seperti Microsoft Office, Google Doc, Microsoft Word, peramban web seperti Google, Chrome, dan Mozilla. Aplikasi media sosial seperti Instagram atau Twitter. Ciri-ciri dari aplikasi ini adalah penggunaan berinteraksi langsung dengan aplikasi ini mencapai tujuan tertentu. Antar muka dirancang agar mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam. Bella di sini akan menjelaskan tentang cloud atau komputasi awan. Adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan akses data serta aplikasi melalui internet, bukan melalui hard drive lokal atau server fisik di lokasi Anda. Manfaat utama dari cloud meliputi data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan tanpa investasi besar dalam infrastruktur fisik. Mengurangi biaya operasional karena tidak perlu mengelola infrastruktur sendiri. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menginstal aplikasi Celot. Persiapan: pastikan perangkat Anda terhubung ke internet. 2. Pilih penyediaan layanan Celot yang diinginkan, misalnya Google Cloud, AWS, Microsoft Azure. 3. Buat akun jika belum memiliki. Instalasi aplikasi Celot. 1. Buka situs web penyediaan layanan Celot. 2. Pilih aplikasi yang ingin diinstal. 3. Klik tombol install atau deploy. 4. Pilih jenis instalasi, misalnya Windows, Linux, macOS. Pilih ukuran instalasi, misalnya RAM, CPU. 6. Konfigurasi pengaturan lain, misalnya jaringan keamanan. 7. Klik tombol install atau deploy untuk memulai proses instalan. Instalasi aplikasi Celot melalui command. 1. Install CLI Command Interface penyediaan layanan Celot. 2. Masuk ke akun menggunakan CLI. 3.
Gunakan perintah untuk menginstal aplikasi, misalnya Glow Deploy untuk Google Chrome. Contoh perintah instalasi Google Chrome Glow Deploy 2 AWS CloudFormation Deploy, Microsoft Azure as Group Deployment Thread 4 Heroku APS Thread. Langkah-langkah selanjut 1. Konfigurasi aplikasi. 2. Atur keamanan dan akses. 3. Uji coba aplikasi. 4. Pantau kinerja aplikasi. Berikut adalah implementasi sistem Glow. Yang pertama ada infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur terdiri atas 3 bagian. Apa saja 3 bagian tersebut? Yang pertama, ada komputasi awan. Komputasi awan penjelasannya adalah menyediakan sumber daya komputasi, penyimpanan dan jaringan. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua. Yang kedua adalah platform sebagai layanan. Apa sih platform sebagai layanan tersebut? Platform sebagai layanan adalah yang menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi. Dan yang ketiga, selanjutnya ada perangkat lunak sebagai layanan, menyediakan aplikasi siap pakai. Yang pertama tadi kan infrastruktur, dan yang kedua ini adapun jenisnya adalah aplikasi. Aplikasi adapun dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja 4 bagian tersebut? Ada pengelolaan data, kolaborasi tim, dan juga pengelolaan proyek. Yang terakhir ada e-commerce. Saya akan menjelaskan dari pengelolaan data dulu. Pengelolaan data adalah analisis data besar, machine learning, dan intelligent business. Yang kedua ada kolaborasi tim. Kolaborasi tim ialah aplikasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan Google Workspace. Yang ketiga ada pengelolaan proyek, aplikasi seperti Asana, Trello, dan Scan. Dan yang keempat adapun e-commerce. Apa saja e-commerce? Yang pertama ada toko online, pengelolaan inventory, dan pengiriman. Setelah aplikasi adapun keamanan juga. Keamanan data yang dimaksud adalah enkripsi, backup, dan pemulihan data. Dan selanjutnya ada pula pengamanan akses seperti autentikasi, otorisasi, dan pengelolaan identitas. Yang terakhir ada pengawasan dan pemantauan. Pemantauan kinerja dan keamanan sistem penjelasannya. Setelah keamanan ada pun layanan. Layanan penyimpanan Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Yang kedua ada pun layanan email. Apa saja layanan email tersebut? Ada Gmail, Outlook, dan Yahoo Mail. Yang terakhir ada layanan analisis yang terdiri dari Google Analytics dan Mixpanel. Setelah layanan ada pun industri seperti kesehatan dan juga pendidikan. Yang kesehatan pengertiannya pengelolaan rekam medis, analisis data kesehatan. Dan yang pendidikan ada pun platform pembelajaran online dan juga pengelolaan data akademik. Yang sekian banyak tadi juga ada manfaat implementasi sistem Glow. Contohnya yang pertama ada biaya operasional lebih mudah. Yang kedua ada skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga ada aksesibilitas dan kolaborasi yang lebih baik. Yang keempat ada keamanan data yang lebih baik. Dan yang terakhir ada pun pemeliharaan yang lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih.